selamat bertemu dalam pembelajaran dari TIK bersama Ustazah Ike. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk solih, singkat berdoa. Doa sebelum belajar daring TIK. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Oke anak-anak, apa kalian sudah siap untuk pembelajaran dari hari ini? Bagus! Sekarang kalian tonton video ini sampai selesai ya. Baik anak-anak, Ustazah ucapkan selamat bergabung kembali dalam pembelajaran daring TIK di kelas 6. Sebelum kita memulai pembelajaran baru hari ini, seperti biasa, Ustazah akan mengajak kalian untuk mereview terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, kita sudah belajar mengenal program pengolah angka. Ada apa saja? Yang pertama ada Calc, dan yang kedua ada Microsoft Excel. Nanti yang akan kita gunakan dari kedua contoh ini yang mana? Ya, betul, yang Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar Microsoft Excel sebagai program pengolah angka. Semua data dalam Microsoft Excel nantinya akan disimpan dalam bentuk kolom dan baris. Kolom diwakili oleh huruf A dan seterusnya, sementara baris diwakili oleh angka 1 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita sudah belajar menjalankan program Microsoft Excel. Mari kita demonstrasikan agar kalian mengingat kembali bagaimana langkah-langkah menjalankan program Microsoft Excel. Jadi teman-teman, ketika kalian sudah menyalakan laptop dan kalian menemukan tampilan desktop seperti ini, apa yang kita lakukan? Ya, betul. Yang pertama, kalian cari logo X yang memiliki warna latar hijau. Yang ini ya. Nah, itu kalau sudah ada di dalam desktop. Tapi bagaimana kalau misalnya program Microsoft Excel ini belum ada di dalam desktop? Nah, cara yang kedua, kalian arahkan mouse ke tombol Windows ini, kemudian kalian klik kanan, kemudian kalian pilih yang search. Nah, di sini nanti kalian tulis Microsoft Excel. Nah, temukan. Sekarang kita klik saja satu kali. Nah, kemudian akan muncul tampilan jendela seperti ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita pilih yang blank workbook. Klik satu kali. Beginilah cara mengaktifkan Microsoft Excel, mudah bukan? Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya ya, materi baru. Ini Ustazah close saja. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan melanjutkan subbab yang selanjutnya ya. Ini ada subbab D, bagian-bagian Microsoft Excel, subbab E, menu dan icon dalam Microsoft Excel, dan subbab F, mengoperasikan Microsoft Excel. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kamu dapat yang pertama, menerangkan fungsi menu dan icon Microsoft Excel, dan yang kedua, mendemonstrasikan cara menjalankan Microsoft Excel.
Sekarang kita masuk ke subbab yang D dulu, bagian-bagian Microsoft Excel. Sebelum kalian mengetahui apa saja itu bagian-bagian Microsoft Excel, maka kalian harus membuka terlebih dahulu tampilan jendela Microsoft Excel seperti yang sudah Ustazah tadi praktikkan. Ketika membuka logo Microsoft Excel, maka kita pilih yang blank workbook. Nah, seketika itu juga langsung muncul tampilan seperti ini ya. Ini namanya adalah tampilan jendela Microsoft Excel. Nah, setelah kalian melihat tampilan jendela Microsoft Excel, selanjutnya Ustazah akan mengenalkan bagian-bagian Microsoft Excel. Yang pertama ada title bar, yang kedua ada tab menu, yang ketiga ada toolbar, yang keempat ada cell, yang kelima active cell, yang keenam formula bar. Nah, ini penjelasannya, nanti silakan kalian baca sendiri ya. Masih ada 4 bagian lagi ya teman-teman. Yang ke-6 kolom atau kolom. Maaf, yang ke-8 ya, row atau baris. Kemudian yang ke-9 ada worksheet tabs. Dan yang terakhir ada scroll bar. Penjelasannya silakan kalian baca sendiri. Tapi tenang saja, nanti akan Ustazah jelaskan langsung ke programnya ya. Kita ke subbab yang E dulu ya. Menu dan icon dalam Microsoft Excel. Untuk menjalankan perintah dalam Microsoft Excel dilakukan melalui menu dan icon. Menu ditandai oleh teks seperti menu file, home, insert, dan lain-lain. Sedangkan icon diwakili oleh gambar-gambar kecil yang mengandung perintah. Berikut ini beberapa icon yang terdapat dalam Microsoft Excel. Ustazah ambil 2 contoh, yaitu yang pertama, ini ada namanya icon save, fungsinya untuk menyimpan file. Dan yang kedua, icon borders, ini fungsinya untuk menambahkan garis. Nah, kedua icon ini yang sering akan kita gunakan nanti dalam mengerjakan Microsoft Excel. Tapi bukan berarti icon-icon yang lainnya tidak digunakan. Tetap kita akan gunakan icon yang lain, hanya saja yang akan lebih sering kita gunakan ya kedua icon ini. Oke, teman-teman paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang F. Mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, dalam subbab F ini ada 4 hal yang kita akan praktikkan juga di dalam Microsoft Excel ini. Yang pertama, membuat dokumen baru. Yang kedua, menyimpan file. Yang ketiga, membuka file yang sudah disimpan. Dan yang keempat, menutup program. Nah, dari ketiga subbab yang sudah Ustazah jabarkan tadi, Ustazah langsung saja akan mempraktikkan pada kalian, jadi kalian simak baik-baik penjelasannya ya. Oke teman-teman, yang pertama Ustazah akan membuka dulu program Microsoft Excel. Adalah tampilan jendela Microsoft Excel. Kemudian untuk bagian-bagiannya, tadi yang pertama title bar.
title bar adalah tempat untuk menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Di manakah letak title bar? Di sini ya. Nah, ini namanya title bar. Kalian perhatikan mouse yang Ustazah tunjuk di sini ya. Tertulis di situ book 1 Microsoft Excel. Ini berarti nama file yang sedang aktif adalah book 1 dan nama programnya yang sedang aktif adalah Microsoft Excel. Nah, nanti kalau misalnya kalian buka lagi Microsoft Excel yang selanjutnya, berarti di sini nanti tulisannya book berapa? Book 2. Seperti itu dan seterusnya. Kalau kalian buka sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, berarti di sini juga nanti akan berubah ya. Kemudian yang kedua, ada tab menu. Tab menu adalah deretan menu yang berisi perintah. Beberapa menu dalam Microsoft Excel adalah Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Di manakah tab menu itu? Ya, di sini ya. Nih, ini namanya menu. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, ada toolbar. Toolbar adalah deretan icon untuk mewakili sebuah perintah. Di setiap tab menu terdapat beberapa toolbar. Contohnya, pada tab menu Home terdapat toolbar font, alignment, number, dan lain-lain. Jadi toolbar itu yang mana? Seperti yang saya sebutkan tadi ya, pada menu Home terdapat toolbar font, alignment, berarti yang ini ya, yang di bawah sini. Ini namanya toolbar. Nah, bagaimana kalau misalnya Ustazah pindah ke menu Insert? Toolbarnya apa aja? Ini ada tables, illustration, tabs, charts, dan lain-lain. Ini namanya toolbar ya. Kalau icon itu kan yang gambar-gambar kecil ini ya, ini namanya icon. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan yang mana itu menu, yang mana itu toolbar, yang mana itu icon. Kalau icon itu yang ada di dalam toolbar. Berarti kalau misalnya Ustazah minta kalian sebutkan menu home, toolbar, clipboard, apa saja icon-iconnya. Ini ada paste, ada cut, ada copy, ada forward enter. Oke, paham tuh? Kita lanjut. Kemudian yang keempat ada cell. Cell adalah area perpotongan antara kolom dengan baris. Namanya sel ya. Jadi ini kalian jangan katakan ini kotak-kotak kecil. Ini namanya sel. Ya, ini sel yang kotak-kotak kecil ini namanya sel. Oke, lanjut. Kelima, ada aktif sel. Nah, tadi kalau sudah sel, sekarang aktif sel. Aktif sel adalah menampilkan sel yang sedang aktif. Sel yang aktif ditandai oleh garis tebal yang membentuk bingkai. Nah, jadi perbedaannya seperti ini. Kalau sel tadi itu kan satu-satu ini namanya sel ya. Nah, kalau aktif sel, misal contoh ya, Ustazah klik di sini. Berarti untuk membaca aktif selnya itu berarti seperti ini. Kemarin Ustazah sudah menjelaskan kolom dalam Microsoft Excel diwakili oleh angka, garis diwakili oleh
kolom dalam Microsoft Excel diwakili oleh huruf atau abjad, sementara baris diwakili oleh angka. Nah, sekarang kalau misalnya Ustazah klik di sini, berarti di sini aktif selnya adalah kolom A baris 1. Begitu ya cara bacanya. Jadi kalau misalnya Ustazah klik lagi di sini, berarti di sini aktif selnya apa? Kolom B baris 1. Kalian nggak usah bingung lagi, yang mana sih Ustazah barisnya atau kolomnya? Pokoknya kalau Ustazah klik di sembarang tempat, kalian langsung perhatikan saja yang bingkai tebal tadi, yang menyalah tadi. Berarti ini kolom E baris ke-3. Atau kalau misalnya mau lebih mudahnya, kalian lihat di sini aja. Nah, di name box-nya ini. Kalau Ustazah ganti lagi misalnya, nah ini aktif selnya apa? Yang aktif sel yang aktif apa namanya? Sel C4 gitu. Begitu aja ya langsung penjelasannya ya. Paham? Paham? Oke, lanjut. Yang ke-6 ada formula bar. Formula bar adalah menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Berbeda ya tadi dengan aktif sel. Kalau aktif sel itu kan menampilkan sel yang sedang aktif, sementara yang formula bar menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Formula bar itu dia ini di sini. Nah, itu ada tulisannya formula bar. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika misalnya Ustazah klik di sini sel C4, maka kalau Ustazah tuliskan sesuatu di dalamnya misalnya ya, SD, IT, Syamil. Nah, berarti formula barnya informasinya apa? Oh, ini loh. Sel C4 informasinya adalah SDIT Asyamil atau tulisannya adalah SDIT Asyamil. Paham ya? Oke, sekarang kita pindah ke yang lain. Ini namanya sel apa? Sel B5. Oke, ada nggak informasinya? Belum ada kan? Nah, sekarang coba kita tulis. Misalnya ya, Ustazah tuliskan aja di sini nama Ustazah. Ustazah Ike. Nah, baru deh muncul di formula barnya. Apa informasinya? Oh, tulisan Ustazah Ike. Begitu seterusnya. Sel D5. Apa informasinya? Belum ada. Nanti ketika ditulis, baru di sini nanti muncul. Dan untuk formula bar ini bukan hanya tulisan ya, tapi nanti angka-angka juga bisa nanti ditulis di sini. Ya, paham? Oke. Lanjut. Sekarang yang keberapa ya? Oh ya, sekarang yang ke-7. Kolom atau kolom. Ya, sudah Ustazah jelaskan ya minggu lalu atau pertemuan yang sebelumnya. Kolom adalah deretan sel yang berarah mendatar ya, ini diwakili oleh huruf atau abjad. Kemudian kalau baris, deretan sel yang berarah tegak diwakili oleh angka. Oke, lanjut. Tadi yang ke-7 dan yang ke-8 yaitu kolom dan baris sudah. Sekarang yang ke-9 ada worksheet tabs. Worksheet tabs adalah tab lembar kerja dalam Excel. Di manakah worksheet tabs itu? Ya, ada di sini. Nah, jika di Microsoft Word itu namanya adalah halaman dokumen, maka di dalam Microsoft Excel lembar kerjanya itu
namanya adalah Worksheet tab atau yang biasa disingkat sheet. Sheet 1 kalau kalian mau menambahkan pakai yang ini, sheet 2 dan seterusnya. Nah, kelebihannya dalam Microsoft Excel itu kalian tidak perlu membuat membuka programnya lagi. Kalian nggak usah membuka programnya lagi kalau misalnya kalian mau membuat lembar kerja baru. Cukup dengan menambahkan sheet ini aja, ini tuh sudah banyak sekali ya. Sudah banyak sekali lembarnya gitu. Barisnya saja ini tuh bisa sampai ribuan kalau kalian scroll terus ke bawah. Jadi nggak perlu lagi kalian membuka program Microsoft Excel yang baru. Cukup dengan menambahkan sheet ini aja sudah sama aja seperti kalian membuat lembar kerja baru, gitu ya. Paham? Oke. Terus yang terakhir ada scroll bar, berfungsi untuk menggulung layar ke arah vertikal atau horizontal ya. Scroll bar itu yang ini ya. Ini scroll bar vertikal, sementara yang di bawah sini adalah scroll bar horizontal. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian Microsoft Excel. Selanjutnya, menu dan icon dalam Microsoft Excel ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Kita nanti sebagian besar akan menggunakan icon save dan icon border ini untuk bekerja dalam Microsoft Excel. Nah, untuk icon border ini tuh fungsinya untuk membuat garis ya atau tabel. Nanti di sini banyak pilihannya. Bukan hanya ini saja, sebenarnya banyak juga yang akan kita gunakan icon-iconnya. Ada toolbar number, nanti di sini juga kita akan pakai yang ini. Kemudian toolbar editing, ini nanti kita juga akan pakai, terutama yang ini, yang auto sum ini. Kemudian toolbar cell, nanti juga kita akan pakai yang ada di sini. Tapi yang lebih sering kita gunakan ya dua tadi itu ya, dua icon itu, yaitu icon border dan icon save. Paham ya? Baik, sekarang kita ke subbab yang F, yang terakhir tadi mengoperasikan Microsoft Excel. Yang pertama adalah membuat dokumen baru. Tadi sudah ya, kalau membuat dokumen baru ya ini namanya dokumen baru. Book 1 ini sudah dokumen baru. Jadi Ustazah tidak perlu menjelaskan lagi. Kemudian yang kedua, menyimpan file. Nah, kalau menyimpan file, berarti kalian harus mengisi dulu yang di dalam Microsoft Excel. Kalian isi dulu datanya. Contohnya ini tadi ya, sudah Ustazah tidak akan menambahkan apa-apa lagi, cukup tulisan ini saja ya. Atau kalau misalnya mau dirapihkan, kita hapus saja yang ini. Kita ganti di sel A1, tulisan SDIT Syamil. Terus di sel A2 tulis nama Ustazah gitu. Nah, kalau ini kolomnya kurang lebar, kalian bisa lebarkan dengan cara menarik mouse-nya ke arah kanan seperti ini saja ya. Karena ini kita baru awal, jadi Ustazah hanya memberikan contoh yang sederhana aja. Nah, ini datanya sudah kita tulis, selanjutnya akan kita simpan. Ketika pertama kali menyimpan, kita menggunakan yang save as.
kita simpannya di My Document saja ya. Di sini book satunya kalian ganti dengan nama kalian. Misalnya Ustazah mau menulis tugas Ustazah Ike. Save. Nah, sekarang kita tutup programnya menggunakan icon close. Sekarang kita buktikan apakah file yang tadi sudah kita simpan itu benar-benar sudah tersimpan di dalam My Document. Sini ya. Coba kita buka, apakah benar datanya, isinya tadi? Oh iya, ternyata benar. Data di sel A1 SD Ida Syamil dan data di sel A2 nama Ustazah Ike. Seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Baik. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi di sini kita Ustazah sudah akan buatkan kalian tugas untuk di rumah ya. Tugasnya ada dua, yaitu tugas yang pertama adalah tugas teori. Untuk tugas teori kalian tolong salin di buku tulis bagian-bagian aplikasi Microsoft Excel yang tadi ya. Kemudian nanti dikirim dalam bentuk foto. Kemudian untuk tugas praktiknya, membuat video singkat cara membuat dokumen baru, menyimpan file, membuka file yang sudah dibuat, dan menutup program Microsoft Excel. Ini dalam bentuk video. Untuk tugas praktiknya ikuti saja seperti punyanya Ustazah tadi. Jadi datanya nanti kalian tulis nama kalian, kemudian nama sekolahnya. Habis itu langsung disimpan. Kita nggak usah dulu bikin data yang terlalu banyak. Cukup itu saja tadi ya, identitas diri kalian saja. Kemudian di save as ke dokumen. Kalian close programnya. Setelah kalian close programnya, kalian buka kembali dokumen. Kemudian buka file. Apakah benar-benar sudah tersimpan di dalam dokumen atau belum? Untuk membuktikan. Paham tuh? Tugas dikirim sampai jam 21.00 malam ya. Nah, sekarang Ustazah akan membuat kesimpulan dan ukhrawi dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kan kita belajar Microsoft Excel ini kan lebih banyak bermain dengan angka ya, dengan perhitungan. Jadi Ustazah di sini sudah mengutip atau mengambil dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 88 yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian lain. Nah, apa sih maksud dari kutipan ayat ini? Jadi di Microsoft Excel itu kita belajar tentang mengolah angka. Ayat yang Ustazah sudah bacakan tadi merupakan beberapa contoh yang disebutkan Allah dalam Al-Quran mengenai keberadaan angka-angka atau bilangan. Tujuannya agar manusia itu menggunakan akalnya untuk berpikir dan meyakini apa yang telah diturunkan, yakni Al-Quran. Allah menciptakan alam semesta ini dengan perhitungan yang matang dan teliti. Ketelitian Allah itu pasti benar. Dan Dia tidak menciptakan alam ini dengan main-main. Semuanya dibuat secara terencana dan perhitungan.
pembelajaran, kita berdoa bersama-sama. Duduk solih, sikap berdoa. Doa selesai belajar dari TIK. Alhamdulillahirobbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.